Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi di channel saya, Merit Science. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Nah, sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Sesuai judul yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu persamaan kontinuitas fluida tak termamparkan dalam koordinat kartesian. Ini judul kita hari ini. Nah, sebelum ke turunan atau ke rumus-rumusnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu persamaan kontinuitas. Nah, jadi persamaan kontinuitas itu adalah prinsip dasar dalam mekanika fluida yang menggambarkan kekekalan massa dalam suatu sistem aliran fluida. Dalam koordinat kartesian, persamaan kontinuitas dapat dinyatakan dalam bentuk diferensiasi. Nah, untuk itu fluida yang dianggap tak termamparkan bisa juga disebut incompressible. Seperti ini. Incompressible. Oke. Atau kata lainnya tak termamparkan. Nah, persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Do ber do x tambah do v per do y tambah do w per do z sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan turunan seperti ini atau rumus seperti ini, itu tidak serta-merta langsung ada. Nah, tentunya kita perlu menurunkan atau banyak menjumlahkan persamaan-persamaan atau perubahan-perubahan terhadap sumbu. Nah, sumbu apa? Sesuai yang ada di sini, sumbu yang dimaksudkan itu ada 3 sumbu. Sumbu X, Y, dan Z. Nah, 3 sumbu ini itu mewakili ruang 3 dimensi. Kalau saya tuliskan seperti ini, ini. Nah, 3 dimensi. Di mana di sini itu sumbu Z, dan ini sumbu Y, dan ini X. Oke. Nah, lanjut lagi di dalam ruang 3 dimensi ini, jika kita bentukkan dalam kubus seperti ini, untuk kubus,
kemudian begini. Nah, ini kubus ini, garis ini mewakili dari kubus tersebut, kubus ini, karena terlihat seperti ruang 3 dimensi. Nah, kemudian saya tulis lagi seperti keterangan dulu. Di sini Y, di sini sumbu Z, katanya di sini sumbu X. Nah, di dalam persamaan kontinuitas fluida itu terdapat 2 aliran. Maksudnya 2 aliran di mana? Nah, maksud dari 2 aliran ini yaitu aliran M, massa yang masuk, M ini masuk. Satunya lagi itu M out, atau massa yang keluar. Nah, jika kita tulis di dalam, kita tuliskan di kubus, itu artinya massa sumbu Y atau aliran dari sumbu Y keluar juga dari sumbu Y. Nah, massa yang masuk dari sumbu Z itu keluar juga dari sumbu Z. Nah, lebih mudahnya saya dapatkan setiap sudutnya dulu. A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian F, kemudian G, dan H. Nah, di sini kita tulis juga M X ini. Dan di sini otomatis M X O. Ini kelihatan. Nah, di sini M Y I, sini M Y O. Sama juga halnya sumbu X. Sumbu Z. Sumbu Z. M Z ini. Seperti ini. Nah, ini salah satu bentuk aliran fluida yang masuk ke penampang atau ruangnya. Nah, di dalam persamaan kontinuitas itu terdapat 2 rumus. Yang pertama itu aliran massa, yaitu Do, D, V, V, A, atau dari densitas. Jadi ini kecepatan atau velocity. Datanya ini itu luas penampang. Ini berarti kubusnya atau luas dari kubus ini, dari sumbu D ke sumbu C. Nah, itu yang dinamakan luas dari penampang masuknya aliran fluida. Oke, tak cuma di sini, itu juga ada yang namanya velocity tadi. Velocity. Kecepatan.
Nah, di dalam velocity itu mencakup U, V, dan W. Oke, U, V, dan W. Nah, maksudnya gimana U, V, dan W ini? Nah, maksud dari U, V, dan W itu, U ini kecepatan dari arah sumbu X. Ingat ya, U itu kecepatan dari arah sumbu X atau kecepatan dari sumbu X. Nah, V ini itu kecepatan dari arah sumbu Y, dan W ini itu kecepatan dari arah sumbu Z. Dari arah sumbu Z. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan persamaan atau turunan ini? Caranya itu seperti ini. Sesuai dengan MI dan output. Nah, MI dan output. MI misalnya kita mau mencari sumbu X terlebih dahulu. Mewakili velocity itu, mewakili velocity atau kecepatan dari sumbu X itu kita tulis U. Berarti di sini MI MI sama dengan perubahan ini perubahan U kecepatan dari sumbu X berarti MI sama dengan perubahan terhadap kecepatan sumbu X. Nah, Y plus Z, perubahan sumbu Y berubah sumbu Z. Ada MI dan MO. Sama halnya kita tulis juga perubahan U Z Y ditambah per X berarti ini kita ingin mencari velocity atau kecepatan dari sumbu X. Nah, sama halnya terhadap sumbu V dan W. Berarti MI dan MO jika kita ubahnya, jika sumbu Y berarti do V. Jika sumbu Z berarti do W. Nah, MO ini juga seperti itu. MO sama dengan do V. Berarti kecepatan dari arah sumbu X. Berarti do V atau do W. MI-nya do V atau do W juga. Nah, karena kita benar-benar mencari sumbu X, maka kita tulis do U dan do U juga di input. Nah, dipengaruhi oleh perubahan terhadap sumbu Z dan sumbu Y, kemudian ditambah perubahan terhadap perubahan per
do X berubah terhadap sumbu X. Nanti cepatnya ada deh. Namun do Y diinjekkan do X. Oke. Ini sepertinya sudah penuh, kita hapus lebih dahulu. Ini kita hapus aja. Udah, pakai yang bawah ini cepat. Kemudian bagaimana nanti untuk mendapatkan persamaan seperti itu? Apalagi yang harus kita lakukan? Nah, untuk mendapatkan persamaan seperti itu perlu kita jumlahkan. Apa yang dijumlahkan? Nah, dari turunan-turunan ini barulah kita dapat yang namanya MI dikurang MO sama dengan do U do Y. Oke. Kemudian dikurang lagi do U do Y. Do Y do kita tambahkan do-nya do X. Do X sesuai dengan dalam do Y dan do Z. Lalu dari hasil ini ME dikurang MO itu kita akan dapatkan tiga turunan di setiap sumbunya, sumbu X, Y, dan Z di setiap kecepatan dari arah sumbu X, Y, dan Z U, P, W. Nah, sudah kita tahu saja sih. Ya, lanjut dari situ. Kemudian kita tulis sama dengan sesuai dengan pengurangan, berarti kita tulis min jangan lupa min do Y do X do X do X do turunan pertama, turunan satu turunan. Oke. Nah, lanjut di bawahnya sama dengan ini min berarti do per do Y dikali do V. Ini do U ya, ini do V. Berarti do V tadi sesuai yang sudah saya jelaskan dari arah sumbu Y. Do V lalu do Y do X dan do Z. Turunan yang kedua. Nah, turunan yang ketiga min do per do Z, sumbu yang terakhir Z ya, sumbu Z, kemudian do W lalu do X do Y dan do Z. Nah, ini persamaan yang terakhir, tiga persamaan tadi hasil tiga turunan dari ME dikurang 4 tadi.
Nah lanjut, sesuai dengan judul kita bersama kontinuitas fluida. Nah, fluida ini atau bisa dibilang suatu cairan itu memiliki massa. Nah, massanya ini berubah terhadap waktu. Nah, bisa kita tuliskan dalam bentuk rumusnya seperti ini. M ini dikurang MO sama dengan do M perubahan massa terhadap waktu T. T ini adalah waktu, atau do P densitas massa berubah terhadap waktu. Nah, lalu selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan di setiap turunan 1, 2, dan 3 tadi. Nah, sama dengan sini kita tulis sama dengan, kemudian masukkan ini do P, do P, do T, ditambah do P, do T, P per do X, ditambah lagi ini, sorry bukan V ya, do P, kemudian do P, P per do Y, ditambah lagi sorry ya, salah. Ini sudah betul, cuman sebelum kita ini kita perlu menjumlahkan hasil dari 3 sumber tadi. Oke. Do U per do X. Ini yang menarik. Lalu do X, do Y, do Z. Kurang do V per do Y, lalu do Y, do X, dan do Z. Ya, hapus juga. Kemudian kurang lagi do U, do V, yang terakhir do W per do Z. Do Y, do X, do Z. Sudah terlihat ya, sudah mulai terlihat turunan-turunan ini. Bisa kita lihat di sini. Ini dan ini. Nah, ini karena kita ingin menyamakan persamaan turunan ini, kita coret. Jadi, yang kita ambil itu hanya ini, turunan ini. Maka dapatlah kita hapus saja. Kita turunannya do U per do X ditambah sama min sama min plus, maka hasilnya juga plus ya,
tuliskan sesuai rumus ini M ini kurang itu Dopi per dot T, Dopi per dot T ada tambah Dp U dot X tambah do P per do Y tambah do Z sampai inilah hasil akhirnya setelah kita lakukan turunan dan penjumlahan dari ruang 3 dimensi atau 3 suku tadi. Dan dapatlah kita hasilnya ini. Maka sesuai kan do U per do X, do V per do Y, do W per do Z, hasilnya sama dengan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.